Renungan Umat dengan judul Menjadi Kaya dalam Kebajikan, berdasar dari bacaan 1 Timotius 6 ayat 18 sampai 19 yang demikian. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jagat media sosial diwarnai oleh pernyataan salah seorang aktris muda berbakat berdarah Indonesia Jerman, Cinta Laura, begitu akrab disapa oleh jutaan orang. Ia disebutkan bijak dalam mengelola hidup. Sebagai seorang aktris, ia bisa membeli barang mewah dengan harga yang fantastis. Tetapi ia memilih untuk hemat dengan alasan, sejak kecil ia diajari untuk melihat segala sesuatu dalam perspektif yang luas. Bukan berarti dia tidak suka dengan barang-barang mewah. Justru ia merasa bersalah ketika ia membeli barang yang baru dengan harga yang mahal. Harga satu barang mewah bisa digunakan untuk berbagi kepada keluarga yang membutuhkan dan menyekolahkan anak-anak yang tak mampu. Meskipun ia hidup bergelimang harta, namun ia juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi kaya di mata dunia berbeda dengan menjadi kaya di hadapan Tuhan. Jika bagi dunia, orang kaya itu adalah yang memiliki banyak uang dan sejumlah barang mewah, bisa berlibur ke luar negeri berkali-kali dalam seminggu, bisa membeli barang dengan nilai yang fantastis, dan sebagainya. Kekayaan semacam itu bisa habis, bisa juga dicuri oleh pencuri. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 6 ayat 20, "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Tidak salah jika seseorang menjadi kaya, karena itu merupakan impian yang wajar bagi manusia yang hidup di dunia. Tetapi menjadi keliru ketika kekayaan yang dimiliki digunakan untuk menyombongkan diri, merendahkan, atau menindas orang lain. Hendaknya setiap orang yang sudah merasakan kenyamanan dan memiliki kekayaan mampu menghayatinya sebagai berkat pemberian Tuhan. Menjadi kaya di hadapan Tuhan adalah mereka yang mengumpulkan harta di surga, yang banyak melakukan kebaikan dan terus melakukan kebaikan. Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius supaya mengingatkan kepada jemaat peringatan tegas mengenai kekayaan, bahwa kekayaan perlu ditanggapi dan digunakan dengan bijak.
Nasihat Rasul Paulus ini tidak melarang seseorang menjadi kaya, tetapi mendorong bagaimana orang yang memiliki kekayaan menyadari bahwa kekayaan itu merupakan anugerah pemberian Tuhan, sehingga dapat mengelola kekayaan bukan untuk keburukan, melainkan untuk kebaikan. Dan dengan harta yang dimiliki, mampu untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Menjadi kaya itu baik, tetapi menjadi kaya dalam kebajikan adalah pilihan terbaik. Orang yang benar-benar kaya adalah mereka yang kaya dalam kebajikan. Kaya dalam kebajikan merupakan harta yang tak habis dimakan ngengat dan rayap, melainkan untuk waktu yang akan datang, supaya memperoleh hidup yang kekal. Rasul Paulus menegaskan supaya setiap jemaat menjadi kaya dalam kebajikan. Ajakan itu jika diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, tak hanya terbatas pada seseorang dengan posisi saat ini yang sudah berkelimpahan, tetapi juga yang hidup pas-pasan dalam segala kondisi dan keberadaan. Jemaat diingatkan untuk terus mengupayakan kebajikan dalam segala kesempatan dan dalam segala keadaan. Kebajikan itu dilakukan menurut kemampuan masing-masing. Tak harus berwujud materi, bisa juga dalam wujud yang lain, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kiranya kita terus dimampukan untuk menjadi kaya dalam kebajikan, berbuat kebaikan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Selamat menghayati, salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat anugerah-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih juga atas kesempatan di mana kami boleh menghayati firman-Mu. Mampukanlah kami untuk menjadi kaya dalam kebajikan menurut kemampuan yang bisa kami lakukan. Kami berserah padamu. Ya Bapa, pada saat ini kami juga memohon berkat-Mu bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan melalui perawatan tim medis ataupun obat-obatan yang diminum, kiranya menjadi perantara kesembuhan bagi saudara-saudari kami. Demikian pula bagi saudara-saudari kami yang sedang dalam pergumulan, apapun yang dihadapi, kiranya Engkau menolong, membuka jalan, dan menguatkan saudara-saudari kami tersebut sehingga bisa melalui dengan baik. Kami memohonkan berkat-Mu bagi tiap-tiap keluarga dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Bapa, kiranya juga mengaruniakan kesehatan dan kekuatan bagi kami di tengah masa pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung. Mampukan supaya kami senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.